Pada abad ini merupakan masa peralihan dari abad pertengahan ke zaman reformasi. Kepausan mengalami krisis, sedangkan penguasa-penguasa makin lama makin menentukan kehidupan di wilayah mereka, termasuk kehidupan rohani. Sesudah Paus Bonifatius ke-8, terjadilah pembuangan kepausan ke Babylon. Sebagai akibat pembuangan, kemudian skisma kepausan kehidupan gereja merosot, sebab tidak ada pemimpin yang kuat. Kontrol atas rohaniwan menjadi berkurang sehingga tingkah laku merosot. Ini terjadi karena unsur kuasa dan uang semakin dipentingkan. Yang dicari oleh Paus untuk memperoleh kembali kedudukan politiknya adalah kuasa. Keadaan gereja menyedihkan banyak orang, sehingga mereka ingin memperbaiki gereja atau mereformasinya. Yang diperjuangkan adalah para rohaniwan untuk berhenti memikirkan status dan uang saja dan kembali kepada kehidupan yang terarah kepada Allah. Keadaan gereja pada abad pertengahan diwarnai oleh berbagai masalah. Beberapa masalah yang akan dibahas di sini adalah kebudayaan, kehidupan rohani, dan politik pada masa tersebut yang menjadi latar belakang gerakan reformasi. Kehidupan kebudayaan di Eropa pada saat itu dipengaruhi oleh suatu kebangkitan minat terhadap kebudayaan kuno yang disebut Renaissance, mulai sekitar abad 13 sampai 14. Gerakan ini mendorong orang meminati kembali karya-karya klasik budaya Yunani dari lingkungan kafir dan belakangan dari lingkungan gereja mula-mula. Gereja di masa-masa menjelang reformasi menghadapi tantangan-tantangan dari berbagai pihak yang menuntut pembaruan. Gerakan-gerakan ini menyerang struktur gereja yang hierarkis dan legistik. Banyak pemimpin gereja yang menyeleweng atau menyimpang dan menyalahgunakan kekuasaan. Terjadi praktik simoni, yaitu penjualan berkat-berkat rohani, sehingga siapapun bisa diselamatkan dengan membeli surat pembebasan siksa neraka atau indulgensia. Penjualan indulgensia juga untuk membiayai pembangunan gedung gereja Santo Petrus di Vatikan. Simoni juga dilakukan dalam jual beli jabatan gerejawi sehingga siapapun menjadi pejabat gereja. Uskup dengan uangnya tidak mengherankan kalau kemudian terjadi perebutan kekuasaan bahkan sampai tingkat kepausan. Kepercayaan atas diri Paus pun hilang karena ia harus menyingkir dari Roma ke Avignon. Di lingkungan gereja muncul pula pertanyaan yang besar. Siapa yang memiliki kekuasaan tertinggi? Paus ataukah persidangan gereja atau konsili? Paus yang sudah terbiasa menikmati kekuasaan yang sangat besar, bahkan melebihi kaisar, tidak ingin kekuasaannya dibatasi. Di pihak lain ada juga cukup banyak pemimpin gereja yang mengatakan bahwa kalau kekuasaan tidak dibatasi akan muncul kecenderungan untuk menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Dalam lingkungan politik muncul kesadaran baru akan ras dan etnis bangsa-bangsa Eropa. Eropa yang tadinya bersatu di bawah kekaisaran Romawi Suci, kini terpecah-pecah di antara berbagai kepangeranan yang ingin memisahkan diri sebagai bangsa sendiri, dengan identitas dan bahwasannya sendiri pula. Di lingkungan ekonomi, muncul ketidakpuasan di antara kaum petani yang dieksploitasi. Berkembang pula suatu kelas ekonomi yang baru, yaitu kaum berjuis. Mereka mempunyai tuntutan-tuntutan yang kian meningkat, sehingga mengacaukan sistem ekonomi yang lama. Selama abad pertengahan, gereja menekankan agar kepercayaan dan kesalehan dihubungkan dengan sakramen. Pola pendekatan ini dianggap kaku, sebab kasih karunia Tuhan dapat diperoleh secara otomatis melalui sakramen, perbuatan-perbuatan amal, bahkan kadang-kadang dengan hanya membayar uang tanpa perbuatan hati yang sungguh-sungguh. Tetapi yang tampak pada akhir abad pertengahan adalah munculnya tokoh-tokoh mistik, yaitu Bernhard dari Clairvaux tahun 1150 dan Eckhart pada tahun 1300. Mereka mengajarkan agar manusia dapat mengalami dan merasai Allah secara langsung. Pengalaman ini bukanlah soal akal, tetapi dalam persekutuan mistis dengan Dia sehingga keakuan manusia hilang tenggelam di dalam kealahan. Dasar
dasar pemikiran mistis karena jiwa manusia bersifat ilahi dan kembali ke asalnya. Tetapi perlu ditegaskan bahwa para mistikus Kristen pada umumnya tetap mempertahankan perbedaan antara khalik dengan manusia sebagai makhluk. Secara umum, gereja mengalami kemerosotan moral, khususnya para pemimpin gereja termasuk paus, melakukan berbagai tindakan yang immoral. Selain itu, gereja semakin terancam dengan majunya orang-orang Turki yang berhasil merebut kota Konstantinopel pada tahun 1453, sehingga Kekaisaran Romawi Timur hilang dan kemudian orang-orang Turki juga berhasil menduduki seluruh Eropa Tenggara, sehingga Gereja Ortodoks Timur akhirnya tunduk ke bawah kekuasaan Islam kecuali di Rusia sampai pada abad ke-19.